싱겁다, 야. 아니, 어렸을 때 형 귀찮을 만치 따라다녔어. 이상한 맛이 났어. Well, hello guys and welcome back to this channel Bikini Army. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Naked Kitchen. Bercerita tentang cinta seorang wanita cantik yang terkenal karena film series yang berjudul My Girlfriend is Gumiho. Saat ini dia sudah menikah dengan pria bernama Han Sang-in. Namun suatu hari takdir membuatnya tak sengaja terkensurot oleh teman suaminya yang bernama Park Dure. Tak disangka pengensurotan sesaat itu malah membuatnya jatuh hati. Lalu muncul dilema baginya bahwa akan tetap setia dengan batang suaminya atau lebih memilih batang berondong milik sang koki Prancis. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja skuy selebeu, let's go! Sang Gumiho di film ini berperan sebagai seorang istri bernama Morae. Suaminya bernama Han Sang-in yang berprofesi sebagai manajer di sebuah perusahaan jasa keuangan. Kehidupan mereka adalah dambaan bagi setiap manusia bumi, di mana mereka sudah berdikari secara finansial, romantis, dan hasrat bercocok tanam yang masih tinggi. 그래도 당신을 당장 해보고파. Morae berbisnis dengan membuka toko payung untuk kegiatannya. Dan Han Sang-in walaupun sudah mapan, tapi dia memilih untuk resign dan mengejar mimpinya untuk membuka restoran. 길지도 않은 인생 하고 싶은 거 하다 가게 좀 냅두라. Suatu hari Morae sedang berusaha mencari hadiah untuk diberikan pada suaminya pada hari ulang tahun pernikahan mereka. Morae pergi ke sebuah galeri seni untuk menemukan sebuah hadiah sempurna untuk selalu mereka kenang. Di galeri, Morae bertemu dengan seorang pria tak dikenal yang baru sekali itu dijumpainya. Pria muda ini bernama Park Dure. Karena suatu hal yang gak jelas, mereka ngumpet di belakang partisi di sebuah ruang pamer. Berada di gang sempit bersama pria ganteng tentu membuat rahim wanita ini jadi hangat. Park Dure yang nyolong-nyolong jilatin telinga langsung disosor oleh Morae. Dan akhirnya mereka berdua pun melakukannya. Scene berlanjut ke sebuah restoran di mana Morae dan Sang-in merayakan ulang tahun pernikahan. Di saat menikmati hidangan, Han Sang-in membuat pengakuan bahwa dia sudah resign demi mengejar mimpinya. 주혁이랑 동업해. Dia sudah mempersiapkan hal ini cukup lama, bahkan sudah mendapatkan investor dan koki terbaik dari Prancis. Morae dapat mendukung keputusan Sang-in dan mendukung usaha suaminya tersebut. Tiba giliran Morae membuat pengakuan bahwa dia siang tadi sudah bercocok tanam dengan orang yang tidak dia kenal. Tentu saja Han Sang-in marah, gimana bisa terima kalau istrinya adu kelamin sama orang lain ya kan? Tapi Sang-in lebih memilih untuk berdamai dengan hatinya dan memaafkan Morae karena tidak ingin fokusnya terganggu. Dia lalu mengajak Morae untuk menjemput sang koki Prancis yang baru saja tiba. Dan emang seperti ungkapan daun gak selebar dunia kelor, sang koki Prancis ternyata adalah Park Dure. Persiapan hanya tinggal sebulan lagi, maka Park Dure diizinkan untuk menginap di rumah Han Sang-in. Han Sang-in tentu tidak mengetahui bahwa Park Dure lah yang siang tadi ngicipin istrinya. Malam itu Morae terus dihantui perasaan bersalah. Morae dilanda kebimbangan antara menyimpan rapat-rapat rahasia itu atau malah berkata jujur pada suaminya. Morae membangunkan suaminya untuk menceritakan pengalamannya tadi. Namun Han Sang-in nggak mau membahasnya lagi dan meminta Morae untuk melupakannya. 내 얘기 잘 들어. 앞으로 Selanjutnya Sang-in malah memberi keleluasaan pada Morae untuk menemani Dure berkeliling di sekitar tempat tinggal mereka.
Park Dure juga membuat aneka masakan untuk disajikan kepada Han Sang-in dan Morae. Hasil masakannya sangat luar biasa hingga mereka berdua menjadi kekenyangan. 나 진짜 배불러. 나 이제 못 먹겠어. 남자용, 여자용. Bahkan Han Sang-in sampai mabuk karena kebanyakan minum anggur. Morae dan Park Dure menggotongnya ke kamar, dan Han Sang-in benar-benar sudah teler. Park Dure menggoda Morae untuk silaturahmi kelamin lagi, namun Morae terlalu takut dan menolaknya. Hari demi hari berlanjut, Han Sang-in dan Park Dure sekarang sibuk di restoran mempersiapkan menu-menunya untuk uji coba disajikan kepada tim penguji. 맛이나 보고. Di malam itu mereka sepertinya dinyatakan belum memuaskan dan harus berusaha ekstra lagi mengingat tanggal opening sudah dekat. 요리사에게 중요한 건 신메뉴 개발이 아니에요. 요리를 이해하는 마음이지. 영훈이 그걸 못 찾는 요리사도 있어요. 한상인 씨에게도 그런 기대를 적을까 했었어. Tinggal satu atap membuat kedekatan Park Dure dan Morae terjalin semakin akrab. Seringkali Park Dure ke pasar ditemani oleh Morae, dan kadang Morae juga jalan berdua bersama Park Dure. Park Dure benar-benar jatuh hati kepada Morae, dan Morae pun merasakan hal yang sama. Park Dure secara tersirat mengungkapkan cintanya kepada Morae. Park Dure mengetahui bahwa sejak kecil Morae diasuh oleh orang tua Han Sang-in, sehingga setelah dewasa Morae membalas budi dengan menikahi Han Sang-in. Park Dure mencoba meyakinkan Morae bahwa cinta antara dirinya dan Han Sang-in bukanlah cinta yang sebenarnya. Park Dure meyakini bahwa cinta Morae kepada Han Sang-in hanyalah bentuk balas budi. Park Dure meragukan cinta Han Sang-in pada Morae, namun Morae tetap pada pendiriannya. Ia merasakan sesuatu yang lain pada Park Dure, namun ia tidak mau mengungkapkannya. Pada satu kesempatan, Han Sang-in mulai mencurigai hubungan kedekatan Morae dengan Park Dure. Han Sang-in terkejut setelah menemukan beberapa foto bukti kedekatan mereka. Hal itu langsung membuat Han Sang-in menghajar Park Dure habis-habisan. Park Dure pun menyerang balik Han Sang-in dan mengakui apa yang telah dilakukannya, lalu mengungkapkan perasaannya kepada Morae. Usai berkelahi habis-habisan, Han Sang-in menyadari bahwa semua pilihan ada pada Morae. Morae harus memilih antara Han Sang-in yang telah bersama dengannya sejak lama atau dengan orang asing seperti Park Dure. Morae mengungkapkan bahwa dia menyayangi mereka berdua dan tidak ingin kehilangan satupun. Ini film gimana ya? Bingung jadinya bikin closingnya. Tapi kalau dilihat dari filmnya sih, Han Sang-in tetap melanjutkan passionnya ya sebagai koki. Dan Park Dure diceritakan kembali ke Perancis. Sekian dulu kali ini. Signing off. See you on the next video and bye now.